Yang kami hormati Sekretaris Dinas Kominfo Kabupaten Gunung Kidul, yang kami hormati jajaran pengurus Forkomsanda Daerah Istimewa Yogyakarta, dan para hadirin yang berbahagia. Alhamdulillah pada pagi siang hari ini kita bisa berkumpul di pendopo ini dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada kekurangan suatu apapun juga, dalam rangka pertemuan Forkomsanda DIY, pertemuan rutin yang secara berkala kita laksanakan. Terkait agenda Forkomsanda 2021 yang terdekat, yaitu untuk pelaksanaan HUT Pesandian yang rencananya rangkaian acaranya akan kita laksanakan pada minggu pertama dan kedua bulan April besok. Jadi lebih kurang sekitar 3 minggu lagi kita akan bertemu dengan Bapak Ibu untuk memeriahkan rangkaian acara HUT Pesandian. Nah, pada rangkaian acara HUT Pesandian kemarin kami sudah mendapatkan masukan dari teman-teman kabupaten kota bahwa yang pertama seperti biasa ada kegiatan donor darah, dan itu kita tiadakan ya, karena dengan situasi COVID saya pikir ini cukup beresiko. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, untuk peringatan upacara dan HUT Pesandian akan diramaikan oleh teman-teman dari Museum Sandi berupa launching buku Pesandian. Saya pikir ini nanti akan selaras dengan acara kita di puncak Sarasehan Puncak HUT Pesandian di Rumah Sandi. Nah, yang selanjutnya ada Sarasehan di Rumah Sandi Dukuh. Itu kita perkirakan akan dilaksanakan pada hari Sabtu, pada hari Jumat, minggu kedua April. Saya tidak salah ya. Jumat ya. Oke. Sedangkan Sarasehan diawali oleh napak tilas pada malam sebelumnya. Seperti biasa, itu akan dilaksanakan dengan perwakilan terbatas peserta dan dengan protokol kesehatan ketat yang akan kita mulai dari Museum Sandi di Kota Baru sampai di Rumah Sandi yang ada di Dukuh. Jadi rangkaian acaranya pada HUT Pesandian tahun ini sesuai kesepakatan itu. Nah, untuk selanjutnya Bapak Ibu, terkait beberapa kegiatan yang akan kita laksanakan. Yang pertama, secara teknis dari Kominfo DIY akan memfasilitasi beberapa hal. Yang pertama terkait pembentukan tim Jogja Prov G-Set 2021 yang SKP-nya sudah selesai di Pak Gubernur dan akan segera kami distribusikan kepada Bapak Ibu di Kabupaten Kota. Untuk tim Jogja Prov G-Set seperti halnya 2020 nanti akan terdiri dari berbagai unsur dari Bapak Ibu Kabupaten Kota, kemudian dari Bapak Ibu instansi vertikal lainnya yang masuk di SKP 2021. Sini ada beberapa contoh, misalnya ada email yang dinyatakan link. Silahkan klik di sini untuk mengunduh gambar menarik berikut. Atau ada email yang seolah-olah dari admin menyatakan bahwa kapasitas email Anda sudah habis. Silahkan isikan username dan password agar kami bisa menambah kapasitas email. Padahal sebenarnya kalau itu memang admin nggak akan mungkin minta password ya. Dia yang bikinin masa minta passwordnya, kan tidak perlu lagi seperti itu. Kemudian ada juga dari pesan-pesan masuk, misal dari WhatsApp atau SMS. Nah, ini yang paling banyak nih. Selamat, Anda mendapatkan undian dari Lazada atau Shopee, atau mungkin untung beliung bank BRI, BNI, segala macam lah. Kalau dikumpulin mungkin semuanya sudah jadi jutawan kalau sebenarnya. Contoh lainnya adalah yang
sering juga terjadi akhir-akhir ini yang pengambil alihan akun WhatsApp. Jadi sering terdengar akun WhatsApp-nya dihack, tiba-tiba WA kontak-kontak di dalam untuk entah itu pinjam uang atau minta uang, minta ditransfer pulsa dan lain-lain. Biasanya sebelumnya ada awalan. Contohnya seperti ini kalau terlihat ada profil picture-nya mbak salah satu titik mart di situ yang me-WA bahwa mereka salah kirim voucher game atau salah kirim pulsa atau apapun itu bentuknya, kemudian minta tolong agar dikirim kembali mereka. Padahal ternyata ketika kiriman yang kita dapat itu dimasukkan ke Google Translate, ini adalah OTP, one time password. Jadi itu kode yang hanya boleh diketahui oleh pemilik akun yang sah. Ketika orang lain tahu dan dia memasukkan kode ini, maka ya kita dengan sukarela telah menyerahkan akun kita pada yang bersangkutan. Ketika sudah diretas, apakah bisa kembali? Bisa, tetapi tentu butuh proses dan kecepatan dengan yang meretas. Karena dia sudah dapat akun, mungkin dia bisa mengganti email default kita. Kan yang baru sudah diakui sebagai pemilik yang sah nih, dia mengganti email default kita, mengganti password, kalau seperti itu sudah ada prosesnya. Saya tidak tahu bertanya kepada siapa nih, karena ketiga pemateri pimpinan luar biasa semua. Nah ini saya ingin nyuwun arahan atau apa ya? Edukasi, tadi menarik dari Mas Henry tadi. Edukasi ini terkait dengan keamanan informasi ini yang kalau saya simpulkan, yang pertama tentu di kita sendiri, ya di internal pemerintah, lebih khusus kalau kita mungkin di UTP kita atau di Kominfo misalnya. Yang kedua tentu ke rekan-rekan OPD, kalau di Kompas ya Pak ya, saya Pak, bahasa kami mungkin bahasa pemuda di OPD sekitar kita, karena kita tentu yang memfasilitasi internet, email, kemudian wifi dan sebagainya itu Kominfo dan provinsi. Nah, pintu apa namanya masuknya kerentanan itu, kalau pengalaman kami di kota adalah di daerah-daerah titik-titik yang jauh, misalnya di kelurahan, kemudian di puskesmas, titik-titik. Nah itu tentu edukasi rutin dari. Yang ketiga Pak, edukasi ini kepada pimpinan Pak, mohon maaf Pak, ngajari ini kepada pimpinan. Nah, ini saya nyuwun trik dari Bu Sari, ngajari nyun sewu ya kalau bahasa saya salah, ngajari kepada pimpinan sekarang itu kita membuat bagaimana Pak Bupati, Pak Wali Kota, Pak Sekda, Bu Sekda, Dewan, bahkan mungkin itu menjadi perhatian terhadap keamanan informasi ini tentu butuh seni tersendiri. Nah ini saya mohon. Nah tadi ada kebijakan ya Mas Zainuri ya, yang harus di beliau-beliau ini adalah pengambil kebijakan. Kalau kita hanya mengundang para kepala OPD untuk terkait dengan misalnya paparan terkait keamanan yang jauh di situ Pak, itu mungkin betul kepala bidangnya yang jauh. Ada dua kanal aduan di pusat Pak yang kita akses gitu ya. Yang pertama itu aduan kontennya Kominfo itu Pak, aduan kontennya Kominfo. Yang kedua itu pusat Kamsimnasnya BSSN yang bantuan 70 itu sih. Jadi memang kita biasanya sarankan kedua itu Pak. Nanti kalau yang pernah kita alami sendiri yang pakai bantuan 70-nya teman-teman BSSN, karena kita juga sudah akrab ya dengan teman-teman BSSN, itu biasanya lebih responsif gitu, biasanya lebih responsif. Tapi mungkin habis itu nanti kita diminta untuk melampirkan apa saja yang aduan kita, screenshotnya seperti apa, kronologisnya seperti apa, siapa yang mengadukan, identitasnya siapa. Kemudian nanti kita dihubungi Pak, dan nanti akan ditindaklanjuti. Nanti tindak lanjutnya biasanya via komunikasi personal gitu ya. Terima kasih kepada Bu Sari sama Bu Ani, Pak Yen atas
gambaran narasumbernya. Nanti kalau kurang jelas tulan dewi nang ngene komentar diisi.